Halo, assalamualaikum semua. Perkenalkan, nama saya Rizky Ainaya dari UIN Wali Songo Semarang, jurusan Gizi dari kelas Gizi 6D. Di sini saya akan membahas tentang masalah etika hukum kesehatan dan kode etik. Bahwasanya tenaga kesehatan itu dilindungi oleh hukum dan diawasi oleh hukum serta kode etik. Oke, sekarang saya akan menjelaskan tentang masalahnya. Oke, pertama kita akan membahas apa sih kode etik itu. Kode etik adalah prinsip-prinsip moral yang melekat pada suatu profesi dan disusun secara sistematis. Maka tanpa kode etik yang sengaja disusun secara sistematis itu pun suatu profesi tetap bisa berjalan karena prinsip-prinsip moral tersebut sebenarnya sudah melekat pada profesi tersebut. Tetapi kode etik menjadi perlu karena jumlah penyandang profesi itu sendiri sudah sedemikian banyak. Di samping itu, tuntutan masyarakat juga makin bertambah kompleks. Oke, lalu apa sih kode etik keperawatan itu? Kode etik keperawatan merupakan aturan yang berlaku untuk seorang perawat Indonesia dalam melaksanakan tugas atau fungsi perawat. Dan di mana seorang perawat itu selalu berpegang teguh terhadap kode etik, sehingga kejadian pelanggaran etik dapat dihindarkan. Kemudian, apa itu kode etik kedokteran? Kode etik kedokteran adalah kumpulan norma untuk menuntun dokter di Indonesia selaku kelompok profesi berpraktik di masyarakat. Oke, kita ke permasalahan yang ada di Indonesia, dikutip dari kompas.com dengan judul artikel "Pasien Miskin Mendapat Layanan Diskriminatif". Kemudian apa sih diskriminatif? Diskriminatif adalah sikap membedakan secara sengaja terhadap golongan-golongan yang berhubungan dengan kepentingan tertentu. Dalam artikel tersebut tertulis bahwa pasien miskin dan pengguna jaminan kesehatan sosial tetap diam meski mengalami diskriminasi layanan rumah sakit. Mereka terpaksa menerima ketidakadilan itu karena tak tahu hak dan kewajibannya. Kemudian, diskriminasi dilakukan semua petugas rumah sakit, mulai dari dokter hingga petugas kebersihan, dan terjadi sejak pendaftaran pasien hingga pelaksanaan operasi. Pelayanan, tutur kata, dan sikap perawat, dokter, hingga petugas kebersihan lebih baik kepada pasien di kelas yang lebih tinggi. Oke, padahal di dalam kode etik keperawatan Indonesia pada poin A yaitu perawat dan klien pada nomor 1 tertulis bahwa perawat dalam memberikan pelayanan keperawatan menghargai harkat dan martabat manusia, keunikan klien, dan tidak terpengaruh oleh pertimbangan kebangsaan, kesukuan, warna kulit, umur, jenis kelamin, aliran politik, dan agama yang dianut serta kedudukan sosial. Maka jelas diskriminatif ini menyalahi kode etik keperawatan. Kemudian pada kode etik kedokteran pasal 10 dituliskan bahwa seorang dokter wajib senantiasa menghormati hak-hak pasien, teman sejawatnya, dan tenaga kesehatan lainnya, serta wajib menjaga kepercayaan pasien. Kemudian sesuai standar WHO tentang hak atas kesehatan, pada penjelasan pasal di atas disebutkan bahwa pasien berhak memperoleh pelayanan yang manusiawi, adil, dan jujur, memperoleh pelayanan medis yang bermutu sesuai dengan standar pelayanan medis dan tanpa diskriminasi. Maka diskriminasi dalam kode etik kedokteran juga tidak dibenarkan. Kemudian apa sih solusinya yang harus
dilakukan menurut saya, yaitu dalam pelayanan kesehatan sebaiknya tidak ada perbedaan antara pasien dengan pengguna jaminan kesehatan dan pasien mandiri. Kemudian sikap dan pelayanan perawat, dokter, serta petugas kesehatan lainnya seharusnya tidak menyalahi kode etik dengan melakukan diskriminasi karena semua pasien sama kedudukannya. Kemudian perlu adanya pengawasan yang ketat terkait masalah ini dari pihak terkait agar tercapai kesembuhan dan kesehatan pasien Indonesia. Oke, itu sedikit penjelasan dari saya tentang masalah kode etik dalam dunia kesehatan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.